saudara-saudara anggota jemaat NGPMB, dan semua saudara umat Kristiani di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online Minggu Advent yang kedua di pagi ini, tanggal 7 Desember 2025 dari Nood Gemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Shalom, gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters waar u ook bent, die de Heer Jezus lief heeft. Goedemorgen, welkom op deze tweede zondag van Advent via de online eredienst 7 december 2025 van de Noodgemeente Protestantse Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Marilah kita siapkan hati kita dan kita mulai ibadah ini. Laten we onze harten voorbereiden en deze dienst beginnen. Ibadah Advent yang dilakukan saat ini kami dasarkan dalam nama Bapa, Pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus Juru Selamat dunia ini, dan oleh bimbingan Roh-Nya yang kudus. De Adventdienst die nu wordt gehouden, baseren wij in de naam van de Vader, de Schepper van hemel en aarde, Jezus Christus, de Heiland van deze wereld, en in leiding van zijn Heilige Geest. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. De vrede van God zij met ons allen. Amin. Nas pembukaan kita hari ini terambil dari Injil menurut karangan Matius, pasal 3 ayat yang kedua, yang bunyinya sebagai berikut. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. De opening tekst van vandaag is genomen uit Evangelie volgens Matthäus 3, vers 2, die luidt als volgt. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, gezegende gemeente van de Heer. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Tuhan yang kudus, voordat we het woord van God gaan lezen en erover denken. Laten we bidden om de leiding van Heilige Geest. Mari kita berdoa. Laten we bidden. Ya Tuhan Allah kami, pada masa Advent ini kami datang dengan hati yang rindu akan terang-Mu. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Bukalah mata dan telinga kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Jadikanlah firman yang kami dengar sebagai pelita bagi kaki kami, penghiburan dalam penantian, dan kekuatan untuk menyambut kedatangan Kristus dengan penuh sukacita. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap kata yang tertulis menjadi hidup dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Terang Dunia, kami berdoa. Heer onze God, in deze adventstijd komen wij tot U met harten die verlangen naar Uw licht. Nu wij zo dadelijk Uw woord zullen lezen, openen wij onze ogen en oren, zodat wij Uw wil mogen verstaan. Laat het woord dat wij horen een lamp voor onze voeten zijn, en troost in onze verwachting, en een kracht om de komst van Christus met vreugde te verwelkomen. Zalf ons met uw Heilige Geest, zodat elk geschreven woord leven wordt in ons hart. In de naam van Jezus Christus, het licht der wereld, bidden wij tot u. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Matius pasal
3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mattheus 3, de versen 1 tot en met 12, die luidt als volgt. Optreden van Johannes de Doper. In de tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei, luid klinkt een stem in de woestijn. Maak de weg van de Heer gereed. Maak recht zijn paden. Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel. Hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden. Toen hij zag dat veel Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen, aardige broed, wie heeft jullie wijs gemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Breng liever vruchten voort die in uw leven waardig zijn. En denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg jullie,
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg dan om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Hij houdt de wan in zijn hand. Hij zal zijn doosvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur. Tot zover het luidt het woord van de Heer. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en zich vandaag tot dag door dit woord wil laten leiden. Christus zij geprezen. Sampai sekian jauh adalah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan kiranya dapat dipimpin oleh firman Tuhan ini dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ambil tema yaitulah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, masa Advent dipahami, dimengerti sebagai masa penantian atau masa menunggu. Tapi bukan sekedar menanti kedatangan hari Natal atau peringatan kelahiran Yesus saja, tapi juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Kalau dalam kedatangan yang pertama, Yesus datang sebagai juru selamat, maka kelak pada saat yang kedua kalinya, Ia datang sebagai hakim yang adil, yang akan memisahkan orang yang benar dari orang yang hidupnya tidak benar. Karena itu saudara, memasuki minggu Advent yang kedua ini, gereja mengajak kita semua untuk merenungkan pengharapan yang tidak pasif. Pengharapan yang menuntut persiapan batin, persiapan hati, pembaharuan hidup, pembaharuan hati, dan pertobatan yang sejati. Tema kita itulah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Dan dalam pembacaan ini, hari ini Matius 3 ayat 1 sampai 12, kita diperkenalkan dengan seorang atau sosok yang menjadi suara profetis menjelang kedatangan Mesias, Yohanes Pembaptis. Tema komt tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Broeders en zusters, die door de Heer Jezus lief heeft. De adventstijd wordt verstaan als een tijd van verwachting of wachten. Maar het gaat niet slechts om het wachten op kerst, de herdenking van de geboorte van Jezus, maar ook om het verwachten van de wederkomst van de Heer Jezus. Bij zijn eerste komst kwam Jezus als redder, maar
Bij zijn tweede komst zal hij komen als een rechtvaardige rechter, die de rechtvaardigen zal scheiden van hen die niet naar Gods wil leven. Daarom nodigt de kerk ons bij het binnengaan van de tweede Adventszondag uit om na te denken over een hoop die niet passief is, maar een hoop die innerlijke voorbereiding vraagt. Vernieuwing van het hart en ware bekering, ons thema. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. In onze lezing van vandaag, Mattheüs 3, de versen 1 tot en met 12, worden we opnieuw voorgesteld aan de profetische stem die de komst van de Messias aankondigt. Yohanes de Doper. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapakah Yohanes Pembaptis? Dan apakah yang dilakukannya dalam rangka mempersiapkan kedatangan kerajaan sorga atau kerajaan Allah yang dimulai dengan karya Yesus Kristus. Yohanes ada di padang gurun. Yohanes menyerukan tentang pertobatan yang ditunjukkan lewat buah-buah pertobatan. Dan banyak orang datang kepadanya di waktu itu untuk mengaku dosanya, bertobat dan dibaptis. Sehingga tidak mengherankan jikalau Yohanes Pembaptis segera menjadi orang yang dikenal luas pada saat itu. Yohanes tidak hadir di istana. Dia juga tidak berkhotbah di kota besar, tetapi di padang gurun. Dan padang gurun adalah lambang tempat kesunyian. Tempat manusia berhadapan dengan diri sendiri. Tempat Allah juga mempersiapkan umatnya, itu di padang gurun. Dari itu kita orang bisa lihat bahwa persiapan-persiapan ini di tempat yang sunyi. Banyak kali orang pikir, sunyi terlalu sampai ketun juga bisa mengikuti. Tapi tempat yang sunyi di mana orang bisa dapat melihat dirinya sendiri. Broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Wie is Johannes de Doper? En wat deed hij om de komst van het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God? Dat begon met Jezus' bediening voor te bereiden. Johannes was in de woestijn. Hij riep de mensen op tot bekering of tot inkeer. Zichtbaar gemaakt door de vruchten van bekering. Vele mensen kwamen naar hem toe om hun zonden te belijden, zich te bekeren en zich te laten dopen. Daarom werd Johannes de Doper al snel een bekende figuur. Johannes de Doper verschijnen niet in een paleis. Nog predikte hij in grote stad, maar in de woestijn. De woestijn staat symbool voor een plaats van stilte. Een plaats waar de mens zichzelf ontmoet. Een plaats waar God zijn volk vormt. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih. Advent juga adalah perjalanan ke padang gurun. Menenangkan hati. Menyingkirkan suara dunia dan membuka telinga bagi suara Tuhan yang memanggil. Satu panggilan yang tegas, bertobatlah. Dan Yohanes the Doper tidak menawarkan kata-kata yang manis. Ia tidak berkata, tidak apa-apa, Tuhan menerima semua orang apa adanya. Tapi ia berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan
Dalam Alkitab bukan sekedar merasa bersalah atau menyesal. Pertobatan berarti berbalik arah dari dosa. Jadi, tinggalkan dosa dan hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Memperbaharui hidup. Itulah pertobatan. Yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Hanya dalam Kristus. Karena ketun sendiri tidak bisa merubah ketumpung hidup tanpa Kristus merubah ketumpung hidup. Karena itu pertobatan berarti merubah hidup hanya dalam Kristus. Dan ketorang menyelaraskan ketumpung diri dengan kehendak Tuhan. Dalam arti ketung banyak kali mau ikut ketung punya kemauan sendiri. Tapi ketorang saya mau ikut Tuhan dengan kehendaknya. Oleh karena itu pertobatan berarti jangan mengikuti kehendak hati sendiri, tetapi menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Jadi pertobatan bukan hanya untuk orang yang jauh dari Tuhan. Bahkan orang yang tampak rohani seperti orang Farisi dan Saduki dipanggil Yohanes untuk bertobat. Itu berarti bahwa bukan saja orang yang jauh dari Tuhan lalu bertobat, orang yang sudah percaya Tuhan juga dia harus hidup berbalik arah dari dosa. Tinggalkan dosa dan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah juga saudara ketorang. Kita yang percaya kepada Tuhan. Ketorang mengaku orang Kristen, tetapi banyak kali ketumpung hidup mungkin belum bertobat, belum berbalik dari jalan salah yang menyesatkan, dan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Gemeente die door de Heer Jezus lief heeft. Advent is ook het reis naar de woestijn. Het stilmaken van het hart. Het wegdoen van het lawaai van de wereld. En het openen van de oren voor de stem van God, die roept en duidelijk oproept: kom tot inkeer. Johannes biedt geen zoete woorden daar aan. Hij zegt niet, het is niet erg. God accepteert jullie zoals jullie zijn. Nee, hij zegt duidelijk, kom tot inkeer. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Bekering in de Bijbel betekent niet alleen schuld op spijt voelen. Bekering betekent je afkeren van zonde. Verlaat dus de zonde en leef recht volgens het woord van de Heer. Je leven vernieuwen. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Alleen in Christus. Jezelf richten naar de wil van God. In de betekenis van men niet zijn eigen wil moet volgen. Bekering is niet alleen voor mensen die ver van God afstaan. Zelfs mensen die er vroom uitzien, zoals de Farizeeën en Sadduceeën, worden door Johannes opgeroepen om zich te bekeren. Zo ook wij. Wij geloven in God. Wij belijden christenen te zijn. Maar ons leven is misschien nog niet bekeerd. Nog niet omgekeerd van de verkeerde weg die misleidt. En nog niet gericht op wat God welgevallig is. Yohanes berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan pertobatan sejati menghasilkan buah, saudara. Kalau kita bertobat, kita bisa orang dapat lihat dia punya hasil. Buah-buah apa yang tampak sebagai orang yang sudah bertobat. Buah itu terlihat di dalam kerendahan hati, di dalam kesediaan melepaskan ego, dan berubah karakter. Karakter yang tadinya marah, karakter yang tadinya suka orang, atau karakter yang bagus, itu berubah
Itu baru lihat buah-buah pertobatan dalam setiap diri orang. Dan perlu juga dengan sesama. Dan ada kebenaran dalam pekerjaan, kejujuran dalam relasi, kehidupan yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Gemeente, di masa Advent kita tidak hanya menunggu kelahiran Kristus dalam perayaan Natal, tapi membiarkan Kristus lahir dan bertumbuh dalam hati serta ketorang punya perilaku. Johannes zei, breng dan vruchten voort die passen bij bekering. Ware bekering brengt vruchten voort. Niet slechts rituelen of woorden, die vruchten zijn zichtbaar in. Nederigheid, bereidheid het ego los te laten, karakterverandering, zorg voor anderen, rechtvaardigheid in het werk, eerlijkheid in relaties en leven dat steeds meer op Christus lijkt. In de adventstijd wachten we niet alleen op de geboorte van Christus in het kerstfeest, maar laten we Christus geboren worden en groeien in ons hart en in ons gedrag. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Yohanes juga mengingatkan bahwa Mesias yang datang membawa penghakiman. Ia membawa imbas, alat untuk memisahkan gandum dari sekam. Dan Advent juga bukan hanya tentang sukacita menunggu juru selamat yang lemah lembut, tetapi juga kesadaran akan Tuhan yang adil, yang menilai hati tiap-tiap orang dan menghendaki kekudusan dari kita semua. Dan menyambut Kristus dengan hati yang dipersiapkan, bukan hal-hal lain yang dipersiapkan, sehingga hati itu yang ada lagi dipersiapkan, mar hal-hal yang tidak perlu dipersiapkan. Karena itu menyambut Kristus dengan hati yang dipersiapkan untuk menerimanya. Geliefde gemeente, Johannes herinnert ons ook eraan dat de komende Messias oordeel brengt. Hij brengt de wan, het instrument dat het graan van het kaf scheidt. Advent gaat niet alleen over de vreugde van het wachten op de zachte redder, maar ook over het bewustzijn van de rechtvaardige Heer die de harten beoordeelt en heiligheid eist. Saudara yang kekasih, Advent bukan hanya persiapan dekorasi Natal, pakaian baru, atau pesta-pesta keluarga. Advent adalah waktu untuk memperbaharui hati, membersihkan rumah batin kita dan menyambut Kristus dengan pertobatan yang sejati. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berani bertobat, berani berbuah dalam kebaikan, dan menyambut Kristus, Raja Damai, dengan hati yang kudus. Geliefde broeders en zusters, Advent is niet slechts voorbereiden van kerstvieringen, nieuwe kleding of familiefeesten. Advent is een tijd om het hart te vernieuwen, het innerlijk huis schoon te maken en Christus te verwelkomen door ware bekering. Mogen de Heilige Geest ons helpen om de moed te hebben ons te bekeren, vruchtbaar te zijn in goedheid en Christus, de vredevorst, te verwelkomen met een heilig hart. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur
Dan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Gemeente laten wij dank zeggen en ons gebed afsluiten met het Onze Vader. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami menghadap hadirat-Mu pada masa Advent ini ketika kami diingatkan melalui pemberitaan Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan-Mu dan hidup dalam pertobatan yang sejati. Kami berdoa untuk gereja dan setiap umat percaya. Ya Tuhan, sucikanlah gereja-Mu. Biarlah suara Yohanes Pembaptis, seruan untuk bertobat, akan terdengar, menggema di hati kami dan kami mau hidup sesuai firman-Mu. Tolong kami agar tidak hanya mengaku percaya, tetapi sungguh-sungguh menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Bimbing para pemimpin gereja, para pelayan, dan seluruh jemaat agar menjadi terang dan teladan di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk mereka yang lemah, menderita, dan merasa sendiri. Tuhan, Engkau dekat dengan orang yang remuk hatinya. Kami berdoa bagi yang sakit, yang berduka, yang kesepian, dan mereka yang kehilangan pengharapan. Jamalah mereka dengan kasih dan pemulihan-Mu, supaya mereka tetap kuat dalam menjalankan hidup mereka. Kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dalam masa Advent ini, bentuklah hati kami sehingga kami menjadi orang-orang yang menantikan kedatangan-Nya pada kali yang kedua, dengan pertobatan yang sesungguhnya. Ajar kami meninggalkan jalan-jalan yang salah dan kembali kepadamu. Karena itu Tuhan, tuntun kami untuk hidup jujur, mengasihi dengan tulus, dan mempersiapkan diri menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu NGPMB dalam pelayanan di masa kini dan masa depan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, memberkati setiap pekerjaan mereka untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat NGPMB dalam pelayanan masing-masing di tempat. Biarlah kami semua dapat melayani dan bersaksi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi organisasi-organisasi dalam pelayanan NGPMB, kiranya mereka boleh mendapat roh dan hikmat untuk dengan setia melakukan apa yang menjadi rencana dalam pelayanan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang masih mencari-cari pekerjaan, bagi mereka yang sudah bekerja, biarlah Tuhan tolong dan bantu mereka dalam setiap pekerjaan dan usaha-usaha mereka. Kami berdoa bagi janda, duda, yatim, orang-orang yang hidup sendiri, hidup bersama, dan hidup berkeluarga. Kiranya dengan berkat Tuhan mereka mendapat penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk dunia yang Kau ciptakan. Kami berdoa untuk bangsa-bangsa, para pemimpin negara, dan semua yang memegang tanggung jawab. Tuhan, Engkau yang akan datang sebagai hakim dan juru selamat. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami, memurnikan hidup kami seperti gandum yang dibawa ke lumbung-Mu. Semoga kami menjadi umat yang setia menyambut kedatangan Kristus dengan hati yang siap dan hidup yang berkenan kepadamu. Saudara kami yang mempersiapkan online ini, Tuhan memberkati mereka selalu agar mereka menjadi alat yang berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan semua orang yang membantu akan persiapan online ini, Tuhan, kami bawa dalam doa kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Heere God onze Vader in hemel. We komen voor uw heilige aanwezigheid in deze adventstijd. Heer, wij door de verkondiging van Johannes de Doper worden herinnerd om de weg te bereiden voor uw komst en te leven in ware bekering. We bidden voor de kerk en alle gelovigen. Heer, heilig uw kerk. Laat de stem van Johannes de Doper, de oproep tot bekering, doorklinken in ons hart.
zodat wij willen leven volgens uw woord. Help ons niet alleen te belijden dat wij geloven, maar ook werkelijk vruchten voort te brengen die passen bij bekering. Leid de kerkleiders, de dienaren en de hele gemeente, zodat zij licht en voorbeeld mogen zijn in deze wereld. We bidden voor hen die zwak, lijdend en gemarginaliseerd zijn. Heer, u bent nabij aan hen die gebroken van hart zijn. We bidden voor de zieken, de rouwenden, de eenzamen en alle die hun hoop verloren hebben. Raak hen aan met uw liefde en genezing, opdat zij sterk mogen blijven in het leven dat zij moeten dragen. We bidden voor ons dagelijks leven. Heer, vorm ons hart in deze adventstijd, zodat wij mensen worden die uw wederkomst verwachten in ware bekering. Leer ons de verkeerde wegen te verlaten en tot u terug te keren. Leid ons om eerlijk te leven met oprechte liefde en ons voor te bereiden op de komst van Christus in ons leven. We bidden voor uw kerk in GPMB, in haar dienstwerk, nu en in de toekomst. Mogen u hen bewaren, beschermen en zegenen in alles wat zij doen, zodat alles tot eer van uw naam mag zijn. We bidden voor de gemeente van de NGPMB op de plaatsen waar zij dienen. Mogen wij allen dienen en getuigen overeenkomstig uw wil. We bidden voor de organisatie binnen NGPMB. Mogen zij die geest en wijsheid ontvangen om trouw uit te voeren wat u in hun dienstwerk hebt gelegd. We bidden voor hen die nog werk zoeken en voor hen die al werken. Heer, help en ondersteun hen in hun arbeid in inspanningen. We bidden voor weduwen, weduwnaars, wezen, voor hen die alleen leven, samenleven of in gezinsverband. Mogen zij door uw zegen, troost en kracht ontvangen in hun leven. We bidden voor de wereld die u geschapen hebt. We bidden voor de volken, voor de leiders van de landen en allen die verantwoordelijkheid dragen. Heer, u komt als rechter en verlosser. Laat de Heilige Geest voortdurend in ons werken en ons leven zuiveren zoals het graan dat in uw schuur wordt verzameld. Mogen wij een trouw volk zijn dat de komst van Christus ontvangt met een bereid hart en een leven dat u welgevallig is. Zegen onze broeders en zusters die deze online dienst hebben voorbereid. Mogen u hen altijd zegenen, zodat zij een nuttig instrument kunnen zijn tot eer van uw naam. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland, bidden wij. Dan kami akhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Broeders en zusters in Jezus Christus, richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvangt zijn zegen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden
en u vrede geven. Amin. Kita ucapkan saudara jemaat semua selamat memasuki minggu-minggu Advent dan sampai bertemu kembali. Een gezegende zondag wens ik u allen tot weerzien. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.